Kita lanjut pada pembicara terakhir, yaitu pada Dr. Roni Suwento SP PHTKL, konsultan, dengan topik tata laksana gangguan pendengaran pada anak. Jadi bagaimana kita melakukan tata laksana, maaf, setelah kita mengetahui tadi dari ketiga pembicara yang pertama. Silakan Dr. Roni. Baik, terima kasih. Izin untuk share screen ya, Dr. Ratna. Silakan Dr. Roni. Dr. Roni Suwento adalah staf di bagian THT KL RSCM UI. Beliau sudah senior dan saat ini masih aktif sebagai staf pengajar. Apa sudah bisa dilihat slide-nya? Bisa, Dr. Roni, sudah jelas, lengkap. Ada 22 slide. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya kepada para peserta, para pemirsa, para narasumber, juga terima kasih kepada panitia dan moderator Dr. Ratna yang akan memandu acara ini. Saya mencoba untuk menyampaikan apa yang saya ketahui tentang tata laksana gangguan pendengaran pada anak. Ya, terus terang waktunya minimalis. Jadi kalau PPM level 3 ini dulu boleh makan di warung cuman boleh 12 menit terus sudah harus gitu pergi ya. Jadi mudah-mudahan, nah ini sedikit pamer juga, bulan lalu saya menyampaikan hal yang mirip sama di forum hearing internasional, itu waktunya 30 menit ya. Tapi di sini dari mulai diagnosis sampai intervensi ini nanti harus selesai 12 menit. Untung tadi pembicara sebelum saya sudah banyak menyampaikan, jadi saya nanti mungkin akan ceplok-ceplok aja ya, lewat-lewat aja ya. Jadi untuk menata laksana anak dengan kecurigaan gangguan pendengaran, banyak hal yang harus kita perhatikan. Pertama-tama kita lihat anak itu udah bisa bicara atau belum. Kalau belum bicara, kita harus banyak mengevaluasi secara medik maupun tumbuh kembang. Tadi juga sudah disampaikan. Jadi misalnya evaluasi tumbuh kembang, banyak sekali milestone yang bisa kita ambil, ada Denver 1, 2, dan lain-lain, tapi saya hanya ingin menyampaikan hal yang mudah buat teman-teman di dokter umum. Kalau ketemu anak dengan kecurigaan gangguan auditorik atau bicara, pas ulang tahunnya, ulang tahun pertama dia belum bisa babbling, ini jangan ditunda lagi ya. Lakukan sesuatu ya, action ya. Kemudian kalau motoriknya usia 6 bulan dia belum mengangkat kepala, biasanya 3-4 bulan nih ya, itu juga lakukan sesuatu. Ini nggak bisa ditunda-tunda lagi. Ada suatu tes daya dengar yang kita sudah buat penelitiannya dan juga sudah digunakan oleh Kemkes pada beberapa sentra tumbuh kembang. Jadi kita membuat pertanyaan-pertanyaan sederhana saja buat orang tuanya ya. Ini ada beberapa kelompok umur, saya ambil contoh untuk usia 3 sampai 6 bulan ya. Ini untuk lengkapnya silahkan cari di di Sari Pediatri ya, Sari Pediatri tahun 2010, udah cukup lama juga ya. Jadi kalau dari pertanyaan tadi yang kita buat ada 3 pertanyaan meliputi komponen ekspresif, reseptif, dan visual. Kalau jawabannya ya, ketiga-tiganya itu kemungkinan besar dia tidak memiliki masalah. Sebaliknya kalau jawaban ketiga-tiganya adalah tidak,
ini mestinya ada kecurigaan yang besar terhadap gangguan tumbuh kembang. Kalau satu gimana? Kalau satu jawabannya tidak. Nah, kita harus ulang dalam tempo sebulan. Kalau tetap sama, juga kita harus lebih curiga ada masalah. Kemudian lakukan, jadi jangan langsung periksa pendengarannya aja. Jadi kita harus cek fisik dan lain-lain. Nah, fisik kadang-kadang terlewat ya. Di depan daun telinga ada lubang kecil ya. Ini kita sebut fistal preauricular atau preauricular pit ya. Yang kalau ditanya lebih lanjut, ibunya nanti bakalan bilang kadang-kadang keluar cairan, kadang-kadang bengkak. Nah, ini adalah ciri gangguan pendengaran juga ini ya, bisa dianggap sebagai masalah gangguan pendengaran. Ini adalah kegagalan fusi atau penutupan dari brachial cleft ya, 1-2 yang harusnya terjadi pada sesudah usia 5 bulan dalam kandungan, embryonal phase ya. Kemudian perhatikan juga wajah dari pasien ya, apa ada kesan mongoloid atau interkantal, jarak interkantusnya melebar. Kemudian perhatikan juga matanya. Kadang-kadang nggak disangka-sangka kita nemu ada katarak kongenital sebagai petunjuk trias rubella yang meliputi gangguan mata, pendengaran, dan kelainan jantung. Kemudian untuk pemeriksaan audiologi, tadi Dr. Nirsa juga sudah menyampaikan bahwa ini sangat dipengaruhi oleh usia anak. Jadi tidak bisa diterapkan sama rata pada seperti pada orang dewasa. Melakukan pemeriksaan penunjang, TORS ya, seringkali ini terluput ya, terutama untuk kelainan-kelainan progresif seperti CMV. Ini kalau kita telusuri kasus yang saya temukan beberapa bulan yang lalu, ada kembar CMV dari Bengkulu, itu ternyata baru kita bikin TORS, ibunya ternyata juga masih reaktif, berarti udah keburu hamil gitu ya, udah punya anak, padahal kakaknya juga ada ya. Nah, jadi ini sangat-sangat penting untuk edukasi pasien. Untuk tuli sensori neural, nah ini diagnosis audiologi untuk 6 bulan, tadi Dr. Nirsa tentang VRA segala macam. Untuk behavioral hearing test yang sifatnya audiometrik belum bisa. Tadi yang disampaikan adalah behavioral observation, jadi hanya kualitatif ya atau tidak, tapi belum audiometrik. Oleh karena itu, untuk anak-anak 6 bulan kita sangat tergantung sekali dengan pemeriksaan elektrofisiologi. Namun seringkali orang hanya melakukan pemeriksaan BERA yang seperti ini, klik saja. Asal tahu pemeriksaan ini hanya sulit untuk mendeteksi threshold atau ambang dengar per frekuensi. Jadi harus ada tambahan tadi, ada tone burst yang kita bisa periksa masing-masing frekuensi dari 500, 1000 dan lain-lain. Namun ini memakan waktu. Alhamdulillah zaman kini sudah ada auditory steady state. Jadi kita bisa simultan memeriksa kedua telinga masing-masing 4 frekuensi ya. Jadi lebih hemat ya. BPJS juga happy ya. Nah, pertanyaannya mengapa harus frekuensi spesifik ini? Kalau kita hanya melakukan pemeriksaan BERA klik saja, informasi yang kita peroleh hanya di antara 2000-4000 ya, threshold atau ambangnya. Di sini memang ada penurunan di 4000 sekitar 70. Kalau ini kita sampaikan kepada ibunya, ibunya akan membantah. Anak saya kalau bapaknya datang pulang naik motor dari jauh, udah kedengeran suara motornya, jadi ibunya tidak mengakui pemeriksaan ini. Mungkin si ibu benar karena kita tidak, BERA klik ini tidak memeriksa di area-area yang dia duga tempo hari anaknya mendengar. Setelah dites ternyata ibu itu benar ya. Jadi anak itu tidak ada gangguan di frekuensi-frekuensi lain.
Oleh karena itu kita wajib melakukan pemeriksaan BRA Tonbers. Karena ini butuh waktu, jadi prioritaskan untuk yang 500 deh. Jadi karena kalau yang lain kita periksa satu-satu secara teratur, akibatnya anaknya keburu bangun dari tidurnya. Nah itu tadi ASSR akan sangat membantu. Ini tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Jadi minimal ada pemeriksaan beraklik dan tonbers. Untuk yang nggak punya liang telinga pada mikrotia dan atresia, tentu kita tidak bisa memberikan stimulus lewat liang telinga. Jadi kita berikan stimulusnya melalui belakang telinga ya. Jadi di prosesus mastoid, penggetarnya bone conduction. Jadi kita mengenal BRA bone conduction untuk anak-anak yang tidak punya liang telinga. Kemudian juga kita perlu melakukan pemeriksaan OAE diagnostik yang 6 frekuensi, karena waktu screening cuma 4 frekuensi. Ini ASSR juga perlu kita lakukan, terutama yang gangguan pendengaran berat, sebagai estimasi audiogram ya. Jadi perkiraan, sehingga kita bisa membayangkan kalau diterjemahkan ke audiogram ya. Nah, yang tadi timpanometri, Dokter Dirsa juga sudah memperlihatkan gambarnya ya. Jadi ini yang tipe A normal, yang tipe B ini ada dugaan cairan di telinga tengah. Namun untuk bayi di bawah 6 bulan kita tidak bisa menggunakan timpanometri yang digunakan orang dewasa yang probe-nya 226 Hz. Kita harus menggunakan yang high frequency, mengingat bayi yang telinganya masih kecil dan cenderung kolaps ya, nguncup gitu ya. Nah, sebagai kesimpulan untuk tuli sensorineural ada 2 hal untuk menyatakan pendengaran normal, pendengaran perifer tentunya, kalau OAE dan BRA-nya baik. Kalau tuli sensorineural ini wajib OAE dan BRA-nya jelek, nggak bagus. Nah, sekarang belakangan ini banyak ramai dibahas tentang auditory spectrum disorders ya. Jadi kokleanya baik, tapi BRA-nya nggak bagus ya. Nah, kalau orang dewasa ditanya pengalamannya ANSD ini, dia kadang mendengar, kadang tidak, lebih terganggu di tempat yang berisik. Selain tuli sensorineural, pada anak juga seringkali ditemukan gangguan pendengaran yang sifatnya konduktif. Yang paling sering adalah otitis media serosa, OMSK yang tipe aman, dan mikrotia atau atresia. Ini juga akan mengganggu perkembangan bicara kalau terjadi pada masa pertumbuhan. Yang nomor 1 mengenai otitis media serosa, adanya cairan di telinga tengah, di sini ya cairannya, yang kalau didiamkan nanti tidak ditangani akan mengental sehingga terjadi glue ear, sehingga tulang-tulang pendengaran makin susah bergerak. Upayanya adalah memasang insertion atau ventilating tube yang sering digunakan di tempat kami adalah grommet seperti ini ya, yang ukurannya hanya 1,5 mili, dipasang di membran timpani sehingga ada drainase dari cairan di telinga tengah. Untuk anak-anak yang OMSK yang conge tapi yang tipe aman tuh hanya kelainannya di mukosa, jadi infeksinya tidak ke daerah tulang sini, dan berulang sehingga mengganggu akademik di sekolah, barangkali kita perlu dirujuk ke THT untuk penanganan miringoplasti, dipasang membran timpani yang baru. Dokter Ratna, berapa menit lagi? Jadi yang nanya pembicara ya. 3 menit lagi, Dokter Roni. 3 menit lagi bisa, lumayan 3 slide ya. Untuk yang mikrotia ini adalah suatu kelainan kongenital ya, yang terjadi juga akibat kegagalan pembentuk defek pada masa embrional dari brachial cleft 1 dan 2 pada
bulan-bulan kelima ke bawah. Nah, upayanya karena ini seringkali disertai dengan atresia, boleh dikatakan pasti. Jadi satu paket ya, bundling ya. Jadi mikrotia dengan ini atresia. Di sini kita lihat tidak ada liang telinga. Upayanya adalah melakukan kanaloplasti, jadi membuat dengan operatif kita membuat liang telinga di sini, kemudian melakukan rekonstruksi supaya daun telinganya jadi lebih estetik ya. Ini tentu dilakukan beberapa tahap. Usia yang paling dianjurkan adalah usia sekitar 6-7 tahun, di mana graf yang akan dipasang dari iga atau dari paha sudah cukup bahannya. Nah, tentu gangguan pendengarannya tidak boleh kita tunggu sampai rekonstruksi. Jadi harus segera bisa kita lakukan dengan pemasangan alat bantu dengar yang yang dipasang di belakang, jadi bone conduction hearing aid ya. Ini dipasang pakai bando ya. Masalahnya ini kontak dengan tulang harus stabil. Pada anak dia sering lari-lari, berkeringat, jadi sering bergeser ya. Oleh karena itu dicoba hearing aid yang model seperti headset seperti ini, bone vibratornya di sini, tapi ini pun tidak nyaman, seringkali menimbulkan lecet, laserasi di kulit. Sehingga dipikirkan untuk hearing aid yang lebih stabil dipasang di tulang dengan bone anchor hearing aid atau BAHA. Jadi di sini ada seperti baut mur ya, dipasang di tulang kepala yang bisa dilepas-lepas ya. Jadi kalau lagi mandi atau mau tidur seperti ini. Nanti kalau mau berangkat kerja pasang lagi di sini ya. Cuman ini juga kadang-kadang ada masalah, jadi pada penulangan baru di daerah tempat pasang bautnya ini. Oke, mengenai alat bantu dengar ya, alat bantu dengar untuk anak dari sekian banyak pilihan hanya dianjurkan yang tipe 1 behind the ear ya, yang seperti sering kita lihat, dan satu lagi pocket. Suaranya. Jadi, terdengar Dr. Ratna? Halo? Halo? Sudah, hanya agak hilang-hilang tadi suaranya. Oke, mungkin sinyalnya ya. Jadi halo? Halo? Sudah. Halo? Ya. Sudah dengar. Ya, bisa jadi dengar. Pilihan hearing aid-nya untuk anak hanya yang behind the ear ya, yang sering kita lihat, atau tipe pocket yang seperti ini. Jadi antara receiver dengan mikrofon ini terpisah oleh kabel, ini bisa taruh di kantong ya. Kemudian jenis lain yang untuk mikrotia belakangan ini baru beberapa tahun yang lalu Profesor Hosoy dari NARA mengembangkan namanya cartilage conduction hearing aid. Jadi transducernya diletakkan ke sisa-sisa tulang rawan yang ada di sini. Hearing aid-nya bisa dicangkutin di sini. Kalau kupingnya belum ada, belum jadi, bisa dipasang dengan double tape ya, double tape for human dari 3M ya. Ini udah banyak dijual di Tokopedia. Sehingga keuntungannya adalah lebih ringan, tidak menyebabkan iritasi, dan suaranya jauh lebih clear. Perlu diketahui bahwa Profesor Hosoy dulu waktu staf junior beberapa waktu tiap 3 bulan, selama 3 bulan beberapa kali dia bekerja di RSCM ya, di THT RSCM. Ini Prof. Hosoynya, sehingga dia cukup fasih ya berbahasa Indonesia. Kemudian trial, kita bikin trial di luar Jepang adalah Indonesia yang pertama, sudah 10 pasien kita pasang pada 2019, tapi keburu COVID, jadi orang Jepangnya nggak berani lagi datang kemari ya. Padahal di sana juga banyak COVID-nya ya. Ini semua pasien yang kita pasang itu kuesioner dari orang tuanya menyatakan kepuasannya tentang alat bantu dengar ini. Kita juga sudah publikasi
baru tahun lalu ya di Audiologi Research ya, publikasi bersama tentang 10 pasien ini. Yang terakhir ya, slide terakhir ini tentang kalau hearing aid tidak ada manfaatnya atau gagal memberikan manfaat, kita bisa menggunakan implan koklea sebagai alternatif. Implan koklea ada yang kelihatan di luar, ya, dari luar kelihatan, kita sebut komponen luar, dan ada yang dipasang di dalam. Yang di luar ada mikrofon di sini ya, jadi suara masuk kemudian dikirim ke speed processor di sini ya, untuk diolah suaranya, stimulusnya, kemudian dikirim ke transmitter, ini pemancar ya, ditransmit dari atas kulit ke bawah kulit. Di bawah kulit sudah menunggu receiver yang akan menerima impuls dari transmitter tadi. Jadi sistemnya adalah sistem FM system, sangat jernih dan clear. Impuls selanjutnya dikirim ke elektrode, disambungkan oleh elektrode ke dalam koklea. Ini gambaran elektrode ya, yang masuk ke sini. Sorry tadi elektrode rata-rata panjangnya sekitar 31 sampai 36 mili, tapi yang masuk untuk orang anak-anak yang agak besar sekitar 26 mili, diameter terkecilnya sekitar 0,4 kali 0,5 mili, terbesar sebelum masuk ke koklea sekitar 1,3. Nah, ini penampakan dari luar, komponen luarnya kelihatan. Ini adalah foto elektrode dalam koklea secara radiologi. Indikasinya adalah pada anak-anak yang di atas 1 tahun lah ya. Dan yang penting alat bantu dengar sudah tidak efisien lagi, jadi kurang manfaatnya, jadi harus beralih ke opsi implan koklea. Kemudian tidak ada kontraindikasi medik dan kognitifnya harus cukup baik. Jadi untuk yang dengan masalah-masalah mental retarded, nah ini menarik ya, kita harus jelaskan ke ibunya, jadi belum tentu dia bisa bicara, tapi ada suatu ibu yang menjawab bahwa saya nggak perlu anak saya bicara, tapi saya ingin anak saya setelah dipasang implan koklea bisa mendengar suara ibunya, suara ayahnya, dan suara kakaknya. Itu saja. Jadi permintaan yang cukup sederhana dari suatu keluarga. Indikasi lain itu harus ada dukungan, motivasi dari seluruh keluarga. Itu saja, Dokter Ratna. Mestinya waktunya sudah habis ya, cuman Dokter Ratna nggak enak menegur saya ya. Bukan, makasih Dokter Roni. Mungkin karena ini topiknya juga bagus dan sangat menarik dan harus dimengerti oleh teman sejawat. Jadi memang saya tidak berani meng-cut. Maaf. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk presentasinya yang sangat menarik ini.